Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Bina Julianti Habeahan dengan NIM 2101064. Nah, di video ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai obat-obat kemoterapeutik, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakologi klinik dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa obat-obat kemoterapeutik adalah obat-obatan yang dapat menghancurkan atau mencegah pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan hidup. Obat-obat kemoterapeutik yang akan kami bahas adalah obat antibiotik atau antibakteri, obat antifungi atau anti jamur, obat anti amuba, dan obat antivirus. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Agustin dengan NIM 2101065. Di sini saya sebagai kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang materi pengertian dari kemoterapeutik. Nah, kemoterapi adalah pemberian obat untuk membunuh sel kanker. Nah, tidak seperti radiasi atau operasi yang bersifat lokal, kemoterapi merupakan terapi sistemik yang berarti obat menyebar ke seluruh tubuh dan dapat mencapai sel kanker yang telah menyebar jauh atau metastase ke tempat lain. Nah, selanjutnya adanya antibiotik. Antibiotik merupakan berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata anti atau lawan, dan bios hidup adalah zat-zat yang dihasilkan oleh mikroba terutama fungi dan bakteri tanah yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi mikroba jenis lain. Sedang toksisitasnya terhadap manusia relatif kecil. Antibiotik pertama kali ditemukan oleh sarjana Inggris Dr. Alexander Fleming atau penisilin pada tahun 1928. Nah, antibiotik juga dapat dibuat secara sintesis atau semi-sintesis. Nah, aktivitas antibiotik umumnya dinyatakan dalam satuan berat atau miligram, kecuali yang belum sempurna pemurniannya dan terdiri dari campuran beberapa macam zat atau karena belum diketahui struktur kimianya. Selanjutnya itu aktivitasnya dinyatakan dalam satuan internasional atau International Unit atau IU. Nah, setelah itu adanya penggolongan antibiotik. Nah, ada dua, yaitu zat-zat dengan aktivitas sempit atau narrow spectrum dan zat-zat dengan aktivitas luas atau broad spectrum. Nah, untuk zat yang dengan aktivitas sempit atau narrow spectrum itu merupakan zat aktif yang terutama terhadap satu atau beberapa jenis bakteri saja, atau bakteri gram positif atau bakteri gram negatif saja. Contohnya erythromycin, kanimisin, dan clindamycin. Selanjutnya zat-zat dengan aktivitas luas atau broad spectrum, yaitu zat yang berhasiat terhadap semua jenis bakteri, baik jenis bakteri gram positif maupun gram negatif. Contohnya ampicillin, cephalosporin, dan chloramphenicol. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya, yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Anggianta dengan NIM 2101078. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang mekanisme kerja dari antibiotik. Nah, mekanisme kerja dari antibiotik itu dibagi atas 5 mekanisme. Yang pertama itu adalah inhibitor sintesis dinding sel atau yang menghambat dinding sel dari bakteri. Yang dimana antibiotik golongan ini dia itu bekerja dengan cara memecah enzim dinding sel sehingga dia akan menghambat sintesis dinding sel tersebut karena enzimnya sudah dihambat. Dan ketika dinding selnya sudah dihambat, maka nanti bakteri tersebut tidak akan dapat berkembang. Contoh dari antibiotik ini adalah golongan beta-laktam seperti penisilin, cephalosporin, carbapenem, dan beberapa antibiotik lainnya. Dan kemudian yang kedua adalah penghambat sintesis protein bakteri. Nah, pada mekanisme yang ini, dia itu bekerja dengan cara menghambat atau mengganggu sintesis protein dari bakteri tanpa mengganggu sel-sel normalnya. Dan dia juga menghambat tahap-tahap sintesis atau pembentukan protein pada bakteri tersebut. Nah, obat-obat yang termasuk ke dalam golongan ini adalah seperti makrolida, tetrasiklin, clindamycin, dan chloramphenicol. Kemudian yang ketiga yaitu adalah mengubah permeabilitas membran sel, memiliki efek bakteriostatik, dan bakteriostatik tersebut nantinya akan dapat menghilangkan permeabilitas membrannya. Dan karena hilangnya substansi seluler itu menyebabkan sel dari bakteri ini akan lisis atau hancur. Nah,
Obat-obat yang termasuk ke dalam ini ada kolistin, nystatin, dan ada gramisidin serta beberapa obat lainnya. Nah, yang kemudian itu adalah menghambat sintesis asam folat dari bakteri tersebut, yang dimana obat-obat yang bekerja pada penghambatan sintesis asam folat ini, dia itu nanti bakteri itu tidak akan dapat mengabsorpsi lagi asam folat, tetapi dia harus membuat asam folat sendiri dari asam para aminobenzoat dan glutamat. Sedangkan pada manusia, asam folat itu merupakan vitamin dan manusia sendiri tidak dapat mensintesis asam folat. Nah, jadi karena hal tersebutlah menjadi target utama yang baik atau selektif untuk senyawa-senyawa antimikroba. Kemudian ada mengganggu yang terakhir, yaitu mengganggu sintesis DNA, yang dimana pada sistem ini obat-obatnya itu seperti quinolone, metronidazole, dia itu menghambat asam deoksiribonukleat atau DNA. Nah, sehingga ketika dia menghambat DNA ini, maka enzim yang terdapat pada bakteri yang menyebabkan terbukanya dan terbentuknya superhelix pada DNA dan dapat menghambat replikasi DNA. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan tentang indikasi antibiotik, atau untuk apakah antibiotik ini dia dapat menyembuhkan hal-hal atau penyakit apa saja pada antibiotik ini. Antibiotik itu dia dapat bekerja dengan menghambat sel mikroba, sintesis dinding sel mikroba, keutuhan membran sel mikroba, serta sintesis protein sel mikroba dan sintesis asam nukleat sel mikroba. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan penggunaan efek samping dari penggunaan antibiotik. Dia terbagi menjadi 3, yaitu ada superinfeksi, yang dimana infeksi sekundernya itu timbul selama pengobatan, dimana sifat ini menyebabkan infeksi berbeda dengan penyebab infeksi yang pertama. Kemudian ada sensitasi atau hipersensitivitas. Kalau obat ini dapat terjadi jika obat yang sama itu tuh awalnya diberikan secara oral, kemudian dia akan diberikan lagi secara suntikan atau injeksi, maka akan ada terjadi kemungkinan hipersensitif terhadap obat tersebut atau alergi terhadap obat tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah resistensi. Resistensi ini artinya bakterinya itu sudah tidak peka lagi terhadap obat yang bersangkutan. Ini dapat terjadi ketika pasien yang diberikan antibiotik dan dia tidak menghabiskan antibiotik tersebut, maka nanti terbentuklah resistensi antibiotik, yaitu sediaan dengan kekuatan tersebut sudah tidak dapat lagi bermanfaat untuk mengurangi penyakit yang disebabkan oleh mikroba tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu mengenai kontraindikasi antibiotik. Nah, antibiotik yang digunakan pada penyakit infeksi kuman ada saatnya tidak bekerja lagi terhadap kuman-kuman tersebut yang ternyata memiliki daya tahan yang lebih kuat dan menunjukkan resistensi terhadap obat tersebut. Contohnya kloramfenikol itu dikontraindikasikan pada neonatus, pasien dengan gangguan hati, dan pasien yang hipersensitif terhadap kloramfenikol. Kemudian antibiotik golongan aminoglikosida itu dikontraindikasikan pada pasien usia lanjut dan pasien yang menderita gangguan ginjal. Nah, selanjutnya dosis antibiotik. Dosis oral kloxacillin adalah 500 mg yang diberikan 4-6 kali sehari, sedangkan dosis kloxacillin pemberian secara intravena itu sebesar 250-1000 mg yang diberikan 4-6 kali sehari. Selanjutnya ada dosis oral ampicillin 0,5-1 gram yang diberikan 4 kali sehari. Dosis amoxicillin adalah 250-500 mg yang diberikan 3 kali sehari, dan dosis yang digunakan untuk kloramfenikol adalah 50-100 mg per kilogram per hari yang terbagi dalam 4 dosis yang
terpisah. Selanjutnya anti jamur, di mana anti jamur merupakan bagian antibiotik yang membunuh atau memperlambat pertumbuhan jamur. Sedangkan antibiotik sendiri kan substansi kimia yang diperoleh dari atau yang dibentuk oleh berbagai spesies mikroorganisme yang dalam konsentrasi rendah maupun menghambat pertumbuhan mikroorganisme menurut Jawed 1994. Nah, penggolongan anti jamur ada mikosis sistemik atau infeksi jamur sistemik, ada dermatofit dan mikosis mukokutan. Untuk anti jamur sistemik di mana contohnya amphotericin B merupakan golongan anti jamur polyanmokrolid yang disukai oleh Streptomyces nodosus. Obat ini bekerja dengan berikatan ergosterol pada membran sel jamur dengan merubah permeabilitas membran sel dengan bentuk kanal hidrofilik. Untuk infusnya itu berefek samping seperti demam, nyeri, keringatan yang beratnya akan menyebabkan gagal ginjal. Selanjutnya ada contoh obat flucytosine, di mana golongan flucytosine ini adalah analog pyrimidin yang merupakan anti jamur yang dapat diberikan secara oral. Flucytosine ini menghambat pertumbuhan Candida, Cryptococcus, Staphylococcus, dan Aspergillosis. Obat ini bekerja dengan cara mengubah flucytosine menjadi 5-fluorouracil yang dapat menghambat sintesis DNA dan RNA. Selanjutnya ada golongan azol, di mana golongan azol itu merupakan obat anti jamur yang spektrumnya luas dan resistensinya jarang timbul. Banyak contohnya yaitu ada miconazole, clotrimazole, ketoconazole. Dapat kita lihat di PPT itu ada ketoconazole. Nah, ini golongan azol yang berinterferensi dengan biosintesis asgastrol sehingga menyebabkan perubahan sejumlah fungsi sel yang berhubungan dengan membran. Efektosisnya itu lebih ringan daripada contoh golongan makrolid tadi. Selanjutnya ada fluconazole. Obat ini diserap sempurna melalui saluran cerna. Fluconazole dapat mencegah meningitis oleh Cryptococcus pada penderita AIDS, di mana golongan azol ini sangat sering digunakan oleh penderita infeksi jamur. Untuk golongan azol ini mekanisme kerjanya mereduksi sintetis ergosterol dengan menghambat enzim sitokrom P450 pada membran sel jamur tersebut. Selanjutnya ada glycyrrhizolfin dan nystatin, di mana anti jamur nystatin termasuk golongan polyanmokrolid yang telah disebutkan di awal tadi. Untuk glycyrrhizolfin ini merupakan obat fungistatik yang sangat tidak larut yang dihasilkan oleh spesies Penicillium. Pemberiannya bersama makanan yang berlemak. Untuk mekanisme kerja glycyrrhizolfin ini dengan menghambat proses mitosis jamur. Untuk glycyrrhizolfin ini diberikan secara sistemik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Selanjutnya yaitu ada anti-amuba. Anti-amuba adalah obat-obat yang digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme bersel tunggal dan protozoa. Contohnya itu ada Entamuba histolytica yang dikenal dengan disentri amuba. Amuba adalah parasit yang terdapat dalam makanan dan minuman yang tercemar, kemudian tertelan oleh manusia dan menetap di usus yang dapat menimbulkan infeksi pada usus kita. Selanjutnya itu ada penggolongan dari anti-amuba itu sendiri. Yang pertama itu ada amubiasid konta atau lumen, yaitu obat yang bekerja di lumen usus atau aktif terhadap amubiasis intestinal. Contoh obatnya itu ada dihidroemetin dan emetin. Yang kedua itu ada amubiasid jaringan atau histolytica, di mana merupakan obat yang bekerja pada jaringan intestinum atau organ lainnya. Contoh obatnya itu ada diloxanid furosid dan antibiotik. Yang ketiga itu ada amubiasid komplikasi, yaitu efektif terhadap amubiasid lumen maupun jaringan. Contoh obatnya itu ada derivat nitroimidazol, seperti metronidazol dan nimorazol. Nah, selanjutnya itu ada antivirus. Virus itu merupakan suatu organisme yang terdiri dari suatu inti asam nukleat yang dikelilingi oleh lapisan protein. Ada dua jenis virus, yang pertama itu ada virus eDNA dan virus RNA, seperti yang kita ketahui bersama.
Jika berada di luar sel, itu virus bersifat inert atau tidak aktif, dan baru aktif jika mengalami replikasi dan jika masuk ke dalam sel hospes. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sabila Salmi NIM 2101094. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penggolongan obat antivirus. Nah, jadi penggolongan obat antivirus ini ada antiretrovirus dan anti non-retrovirus. Yang pertama kita masuk ke antiretrovirus. Antiretrovirus terdiri dari NRTI atau Nucleoside Reservoir Transcriptase Inhibitor, yaitu contoh obatnya ada zidofudin dan didanosine. Yang kedua ada NTRTI, contoh obatnya ada tenofovir. Selanjutnya ada NNRTI atau Non-Nucleoside Reserve Transcriptase Inhibitor. Contoh obatnya itu nevirapin dan efavirenz. Selanjutnya itu ada VI atau protease inhibitor dengan contoh obat saquinavir dan ritonavir. Selanjutnya ada viral entry inhibitor, contoh obatnya itu enfuvirtide dan biciclam. Yang kedua tadi ada obat dengan penggolongan anti non-retrovirus. Nah, untuk obat anti non-retrovirus ini terdiri dari antivirus untuk herpes dan antivirus untuk influenza. Selanjutnya ada antivirus untuk hepatitis B dan hepatitis C. Selanjutnya yaitu ada indikasi dan efek samping dari obat antivirus retrovirus, yaitu dengan contoh obat zidofudin dengan golongan antiretrovirus dengan indikasi HIV, menyebabkan efek sampingnya yaitu sakit kepala, darah tinggi, mual, dan muntah. Selanjutnya ada nevirapin dengan golongan antiretrovirus, yaitu dapat mengobati virus HIV 1 dengan efek samping hepatotoksik, reaksi hepar atau kulit yang berat, dan alergi. Selanjutnya itu ada obat tenofovir dengan golongan antiretrovirus, dapat mengobati HIV dan hepatitis B kronik dengan efek samping ruang makulovakular. Selanjutnya itu ada amprenavir dengan golongan antiretrovirus PI atau protease inhibitor, dapat mengobati HIV dengan efek samping hipersensitivitas obat. Selanjutnya yaitu ada enfuvirtide dengan golongan viral entry inhibitor, dapat mengobati HIV dengan efek samping nyeri, mual, muntah, disertai demam dan pandangan kabur.
merek analog deoksitidin. Nah, resistensinya itu disebabkan oleh mutasi pada DNA polimerase virus atau hepatitis B. Nah, baik selanjutnya ada adefovir, ini mana mekanisme kerjanya dan resistensinya itu analog nukleotida siklik menghambat replikasi HBV sebagai DNA chain terminator. Nah, itu tuh ada HBV, HIV, dan retrovirus lain. Adefovir juga aktif terhadap virus herpes. Kemudian ada interferon, yang dimana glikoprotein yang terjadi alamiah jika ada perangsangan dan mengganggu kemampuan virus menginfeksi sel. Nah, sekian dari saya kembalikan moderator.